Hai, bersama dengan saya Haris Rizky, biasa dipanggil dengan Kak Haris. Hari ini Kak Haris akan menjelaskan dengan Bruno Latour. Wah, siapa sih Bruno Latour itu? Nah, Bruno Latour itu adalah pakar sains dan teknologi yang lahir di tahun 1947 dan wafat tahun 2022. Bagaimana penjelasan dengan Bruno Latour? Yuk kita simak berikut ini. Teori Bruno Latour. Buku pertamanya, Laboratory Life, bersama Steve Walker, tahun 1979, merupakan kajian etnografis atas para ilmuwan di laboratorium mengkonstruksi fakta ilmiah. Akibatnya, pemikiran Latour kerap disamakan dengan konstruktivisme sosial dan posmo secara umum. Segala sesuatunya adalah konstruksi sosial. Buku karya Bruno Latour tahun 1987. Yang pertama, Science in Action, yang berisikan peran aktor atau jaringan. Dan yang kedua, proses ilmu pengetahuan sebagai tindakan. Dan yang ketiga, kontroversi ilmiah. Bukunya yang kedua di tahun 1988 tentang The Pasteurization. Yang pertama, buku ini menjelaskan tentang kemenangan Pasteur. Dan yang kedua, sains proses negosiasi. Dan yang ketiga adalah agensi mikroorganisme. Buku selanjutnya tahun 2004 yang berjudul Politics of Nature, yang berisikan tentang yang pertama, kritik pemisahan alam dan masyarakat, dan yang kedua, pengantar ke parlemen benda, sedangkan yang ketiga adalah perubahan peran ilmu pengetahuan. Buku Nature yang keempat di tahun 2005 tentang Making Peace Public, yang berisikan tentang perluasan konsep perwakilan politik. Dan yang kedua, benda sebagai mediator. Dan yang ketiga, pentingnya desain. Buku Bruno Latour yang kelima di tahun 2013 yang berjudul An Inquiry into Modes of Existence, yang berisikan tentang yang pertama, pengenalan berbagai modus eksistensi.
Dan yang kedua, kritik dualisme modern. Yang ketiga adalah diplomasi ontologis. Sedangkan yang keempat adalah kritik terhadap kritik. Dan buku Bruno Latour yang keenam adalah Fashion Gaya di tahun 2017. Buku ini berisikan tentang krisis iklim sebagai tantangan epistemologis. Dan yang kedua, buku ini menceritakan tentang perluasan konsep gaya. Dan yang ketiga, gaya sebagai aktor politik. Dan yang keempat adalah membangun solidaritas baru. Peran pemikiran Bruno Latour pada sastra. Yang pertama, non-modern dan perluasan ekokritik. Yang kedua adalah jaringan aktor dan penguatan naratologi aktansial. Dan yang ketiga, pembacaan paranoid dan palingan pasca kritik. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membaca pasca kritis. Yang boleh dilakukan yang pertama adalah menghormati apa yang tersurat pada teks. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan teks dan tidak bersikap konfrontatif terhadapnya. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan antara teks dan yang di luar teks atau teks lain. Dan yang keempat adalah interpretasi sebagai koproduksi makna antar aktor. Yang kelima adalah keterlibatan afektif dengan teks dan upaya memperjelas strategi literer yang menghasilkannya. Dan yang terakhir yang boleh dilakukan adalah mewujudkan cara merasakan dunia secara baru berkat interaksi dengan teks. Nah, sedangkan yang tidak boleh dilakukan dalam membaca pasca kritis. Nah, ini ada yang pertama adalah menginterogasi teks sebagai simptom patriarkis, relasi kelas, relasi kolonial. Dan yang kedua adalah mendiagnosis kecemasan yang tersembunyi. Sedangkan yang ketiga adalah meratapi penahanan kita di penjara bahasa. Dan yang keempat adalah menunjukkan bahwa
perlawanan hanyalah bentuk lain dari kooptasi. Yang kelima di sini adalah membaca teks sebagai meta komentar tentang ketidakpastian makna. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan yang keenam adalah pamer intelek dengan menunjukkan bahwa kategori-kategori dalam teks sebetulnya hasil konstruksi sosial belaka. Ya, kesimpulan dari teori Bruno Mattol adalah aktor digunakan untuk membuat sebuah realita karena aktor memiliki hubungan sosial dalam kehidupan. Maka pemahaman aktor terhadap realita sosial menjadi pemahaman bersama. Sekian dari Kak Haris, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.